شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Al-Imam ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita sudah berada di ujung-ujung pembahasan kitab ini. Ya, setelah kemarin kita membahas simpul yang ke-18 dari bentuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu menjaga etika ketika melontarkan pertanyaan. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu Al-Maqidut Tasi'a Asyar. Simpul yang ke-19 dari bentuk pengagungan terhadap ilmu. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala, syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi, yaitu kecintaan yang sangat mendalam kepada ilmu dan tunduknya dia kepada ilmu. Ya, syaghaful qalb ini maksudnya kalau kita terjemahkan dalam tanda petik ya, mabuk cinta kepada ilmu. Ya, mabuk cinta kepada ilmu. Hatinya demikian terikat erat dengan ilmu sehingga tidak bisa lepas dari ilmu. Kemudian segala bentuk kebahagiaan, segala bentuk kegembiraan yang ada pada dirinya ini sangat terkait dengan ilmu. Ya, dia gembira ketika mendapatkan faedah ilmu, dia bersedih ketika hilang darinya ilmu. Ya, semuanya berkaitan dengan ilmu. Bahkan kecintaannya dia atau pengaruh ilmu tersebut melebihi perkara yang lainnya. Ya, melebihi kenikmatan dunia yang lainnya. Ya, kebanyakan orang yang menjadi syahwatnya, yang menjadi keinginannya adalah harta, ya, atau kemudian wanita atau kekuasaan. Namun seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu, yang menjadi fokus dia, ya, yang menjadi perhatian dia, itu adalah ilmu. Ya, nikmat untuk mendapatkan ilmu itu melebihi nikmat untuk mendapatkan harta atau kekuasaan. Ya, jadi seseorang tidaklah dikatakan dia mengagungkan ilmu, melainkan apa? Kecintaannya itu ya harus kecintaan yang teramat sangat kepada ilmu. Qala fasidqut talabi, kata beliau, lahu yujibu mahabbatahu. Kejujuran dalam mencari ilmu ini memberikan konsekuensi cinta kepada ilmu tersebut. Ya, kalau Anda jujur memang ingin mencari ilmu, maka konsekuensinya Anda harus mencintai ilmu tadi. Ya, karena tanpa adanya cinta, nggak ada motivasi untuk mendapatkan ilmu. Wa ta'alluqal qalbi bihi. Dan juga konsekuensinya adalah keterikatan hati dengannya, dengan ilmu tadi. Kalau Anda benar-benar mencari ilmu, maka Anda harus mencintai ilmu dan memiliki keterikatan hati yang teramat erat dengan ilmu. Qala wa la yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Maka seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat ilmu sampai kelezatannya yang terbesar adalah pada ilmu. Dia merasa bahwa kenikmatan yang besar, yang terbesar, yang hendak dia peroleh itu adalah ilmu. Ya, kelezatan yang lain itu terkalahkan dengan lezatnya ilmu. Ya, barulah dikatakan dia benar-benar seorang pencari ilmu. Tidak ada kelezatan yang lain melainkan kelezatan ilmu. Ambil contoh saja, misalnya dia punya uang, ya, ini membuktikan bahwa dia itu sebenarnya penuntut ilmu yang sejati atau tidak. Ketika dia mendapatkan kelebihan rezeki misalnya, ya, kemudian ada makanan yang lezat. Makanan yang misalnya dia sukai, ada kue atau roti atau makanan apapun yang dia sukai. Nah, kemudian dia memiliki uang. Nah, uang ini dia pakai untuk apa? Apakah dia pakai untuk membeli kitab, ya, untuk membeli kitab agar dia bertambah ilmunya, atau dia pakai untuk membeli makanan yang dia
dia sukai. Nah, ini kelihatan seorang penuntut ilmu sejati atau bukan. Ya. Di mana kelezatan yang dia ingin raih adalah kelezatan ilmu, bukan kelezatan makanan, bukan kelezatan dunia. Ya. Nah, kelihatan kan, dari sini saja bisa kelihatan siapa yang sebenarnya penuntut ilmu sejati. Ya, ketika hasratnya itu adalah ilmu, maka kelezatan yang lain terkalahkan. Qala Ibnu Qayyim fi Miftahi Daris Sa'adah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, "Wa man lam yughallib ladzata idrakihi wa syahwatihi ala ladzati jismihi wa syahwati nafsihi lam yanal darajatal ilmi abadan." Masya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Miftah Darus Sa'adah, barang siapa yang tidak yang terkalahkan ya kelezatan apa yang dia inginkan, kelezatan syahwatnya ya, atau barang siapa yang tidak mengunggulkan ladzata idrakihi, ya, keinginan dia untuk mendapatkan ilmu dan syahwat dia untuk mendapatkan ilmu, ala ladzati jismihi wa syahwati nafsihi, yang melebihi kelezatan ya jasadnya atau jasmaninya dan kelezatan yang ingin diraih oleh syahwatnya, lam yanal darajatal ilmi abadan, maka dia tidak akan mendapatkan derajat ilmu selama-lamanya. Ya, barang siapa yang tidak memprioritaskan kelezatan ilmu pengetahuannya, ya, mengunggulkan kelezatan ilmunya dan syahwat dia untuk mendapatkan ilmu di atas syahwatnya, untuk di atas kelezatan syahwat yang ingin dia dapatkan, maka dia tidaklah akan mencapai darajatul ilmi abadan, derajat ilmu selama-lamanya. Dia tidak akan mendapati kedudukan yang mulia dalam ilmu selama-lamanya. Kalau kelezatan syahwat dia terhadap perkara yang lain, ini lebih dia prioritaskan daripada kelezatan dia untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Ini kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang tidak menjadikan kelezatan ilmu itu menjadi lebih penting untuk diraih daripada kelezatan-kelezatan lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan kedudukan dalam ilmu. Dia tidak akan mendapatkan kedudukan dalam ilmu. Qala wa inna ma tunalu ladzatal ilmi bi thalathati umur. Zakaraha Abu Abdillah Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Salif. Dan kelezatan ilmu ini akan diperoleh dengan 3 perkara, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi. Ya. Jadi urut-urutannya, barang siapa yang tidak menjadikan kelezatan ilmu ini lebih menjadi prioritas daripada kelezatan yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan kedudukan dalam ilmu. Kemudian barakallahu fikum, dia tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu kecuali dia hendaknya ya terpenuhi padanya 3 perkara. Ahaduha badlul wus'i wal juhud. Ya. Hendaknya dia mencurahkan kesungguh-sungguhannya. Ya, dia mencurahkan kesungguh-sungguhannya. Nah, ini baru dia bisa merasakan kelezatan ilmu. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nah, kalau dia ogah-ogahan, dia tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu. Tsaniha sidqut talab. Jujur dalam mencarinya. Ya. Keseriusan. Ya, sidqut talab artinya jujur dia dalam mencari, benar-benar serius. Ya, bukan main-main atau ikut-ikutan. Kemudian sihhatun niyati wal ikhlas. Kesohihan niat dan juga keikhlasan. Nah, dengan 3 perkara inilah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang akan mendapatkan kelezatan ilmu. Ya, yang pertama adalah dia curahkan kesungguh-sungguhan, kemudian dia benar-benar mencari ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian dia memiliki niat yang ikhlas ya dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau, wala tatimu hadhil umur as-salasah illa ma'a daf'i kullin ma yushghilu 'anil qalb. Dan 3 perkara ini, kesungguh-sungguhan, ya, jujur dalam mencari ilmu dan niat yang ikhlas, ini tidak akan didapatkan kecuali seseorang harus mendepak
ya mengusir atau menghilangkan segala sesuatu yang menyibukkan hati. Ya, jadi memang kalau ingin benar-benar berhasil dalam menuntut ilmu, dia harus benar-benar fokus. Benar-benar yang menjadi fokusnya itu adalah ilmu. Ya. Qala wa man sabaru hadhihi al-ladzah fi ahwali sabiqin min ulama'il ummah ra'a ajaban. Maka barang siapa yang memperhatikan ya kelezatan ilmu ini pada keadaan orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama ummah, ra'a ajaban, maka dia akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat mengagumkan. Ya, bagaimana kelezatan ilmu ini, bagaimana letak kelezatan ilmu ini di hadapan para ulama terdahulu. Falisanu ahadihim, ya, maka lisan salah seorang di antara mereka mengatakan, maladzati illa riwayatu musnadin qad quyyidat fi fasahatil alfadhi wa majalisun fiha tahillu sakinatun mudzakaratu ma'ashiril huffadhi. Tidak ada kelezatan bagiku kecuali meriwayatkan, ya, meriwayatkan atau mendapatkan riwayat-riwayat yang bersambung. Qad quyyidat bi fasahati alfadhi, di mana riwayat-riwayat tersebut terikat dengan lafaz-lafaz yang fasih. Ya. Karena riwayat-riwayat nanti sanad, ya, sanadnya hadis ini akan berujung kepada ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan-ucapan yang fasih, ya, ucapan-ucapan yang dipenuhi dengan keindahan. Ya, ujung dari sanad tadi adalah sesuatu yang sangat indah. Maka ini sangat lezat di mata para ulama. Maladzati illa riwayatul musnadin. Tidak ada kelezatan bagiku melainkan riwayat-riwayat yang bersambung, yang kemudian di ujungnya terdapat lafaz-lafaz yang dipenuhi dengan fasahatul alfaz, ya, dengan lafaz-lafaz yang indah. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa majalisun fiha tahillu sakinatun. Demikian juga majelis yang di dalamnya, ya, bisa memberikan ketenangan. Yang ketenangan itu kita dapatkan dari majelis tadi. Itu apa? Majelis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian membacakan kitabullah, saling mengajarkan satu sama lain, melainkan akan turun ketenangan, ya, kepada mereka. Mereka diliputi rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Ya. Oleh karena itu tidak ada kelezatan yang melebihi ini. Ketenangan yang didapatkan dalam majelis ilmu inilah kelezatan. Wa majalisun fiha tahillu sakinah. Dan majelis-majelis yang di dalamnya terdapat ketenangan, memberikan ketenangan. Wa mudzakaratu ma'ashiril huffaz, demikian juga memurajaah ilmu, ya, mengulang-mengulang atau pembicaraan di antara para huffaz, ya, orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah seorang di antara mereka sampai mengatakan hal yang demikian. Tidak ada kelezatan yang lebih lezat daripada, ya, mendapatkan atau riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tidak ada yang lebih lezat melainkan duduk di majelis-majelis ilmu. Tidak ada yang lebih lezat daripada duduk di, ya, muzakarat, saling mengulang-ulang pelajaran di antara para hufaz, ya. Luar biasa. Jadi ini yang menjadi kelezatan bagi mereka. Bukan duduk di, ya, acara-acara hiburan, bukan kemudian tenggelam dalam acara-acara yang tidak bermanfaat, tidak. Tapi kelezatan bagi mereka adalah duduk di majelis ilmu, mendengarkan hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengulang-ulang pelajaran. Inilah kelezatan yang ada pada mereka. Masya Allah. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultani wal hukmi al hukmi allati tattali'u ilaiha nufusun katsirah
wa tubzalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaqu dima'un ghazirah. Sesungguhnya kelezatan ilmu melebihi kelezatan para sultan, ya, dan juga kelezatan para penguasa, ya, di mana kelezatan ini banyak diimpikan oleh manusia. Tataliu ilaiha nufusun katsirah, artinya banyak dari manusia yang berusaha untuk mendapatkan kelezatan. Ya, kelezatan kepemimpinan, kelezatan kekuasaan, banyak di antara mereka yang ingin untuk mendapatkan kelezatan ini. Wa tubzalu li ajliha amwalun wafirah. Dan untuk mendapatkan kekuasaan ini diberikanlah atau dicurahkanlah harta yang demikian banyak. Wa tusfaqu dima'un ghazirah, demikian juga ditumpahkan banyak darah. Padahal apa? Mereka ingin mendapatkan kelezatan. Kelezatan menjadi seorang penguasa. Kelezatan untuk menjadi pemerintah. Kemudian dia keluarkan hartanya. Bahkan dia rela untuk mengucurkan darah orang lain untuk mendapatkan kepemimpinan. Padahal kelezatan yang dia peroleh, kalau dibandingkan dengan kelezatan penuntut ilmu, ya tidak ada apa-apanya kelezatan para penguasa. Nanti kita akan sebutkan, ya, ada seorang khalifah yang ditanya, kelezatan apa yang belum kau dapatkan? Semua kelezatan sudah pernah kau dapatkan. Ya, makanan yang paling enak dia dapatkan, kekuasaan yang luas dia dapatkan, istri yang cantik dia dapatkan. Ternyata ada suatu kelezatan yang tidak ternilai yang sangat dia dambakan, yaitu duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ya. Maka kata beliau, kelezatan ilmu, ya, tidaklah sebanding dengan kelezatan yang diperoleh dari kekuasaan. Ya. Kelezatan ilmu tidak sebanding sama sekali dengan kelezatan yang diperoleh dengan kekuasaan. Jauh lebih lezat, ya, ilmu. Ya, kelezatan yang didapatkan dari ilmu ini jauh lebih lezat daripada kelezatan yang diperoleh dengan kekuasaan. Kemudian beliau sampaikan kisah yang sangat kisah yang sangat unik di sini, ya, menunjukkan bahwa hatinya para ulama, kelezatan yang mereka idam-idamkan ini tidak lain dan tidak bukanlah kelezatan ilmu. Kisah dari Abu Ja'far, ya, An-Nasafi. Ya. Qala bata Abu Ja'far An-Nasafi mahmuman min dikil bal wa su'il hal wa kasratil iyal. Ada seorang ulama, ya, yang bernama Abu Ja'far An-Nasafi. Ketika itu dia sedang merasakan kegelisahan, ya, pikirannya sedang sempit, kemudian keadaan dia, kondisinya sedang tidak baik. Demikian juga keluarga yang perlu dia nafkahi, ini sangatlah banyak. Fawaqa'a fi khatirihi far'un min furu'i madhab. Atau far'un min furu'i madhabih. Wa kana hanafiyan. Kemudian dia terbangun. Ya, ketika dia terbangun, dia seolah mendapatkan ilham. Ya, di dalam pikirannya muncul solusi terhadap satu permasalahan fikih dalam madhab yang dia anut, yakni madhab Hanafi. Ya, jadi mungkin dia sudah lama memikirkan ini apa yang benar dari permasalahan ini, ya, bagaimana mungkin menarik kesimpulan dari sebuah dalil dalam permasalahan ini. Kemudian tiba-tiba setelah dia bangun, solusi itu dia dapatkan. Ternyata inilah pendapat yang lebih kuat. Inilah pendapat yang benar, baru dapat. Ya, seperti kisahnya siapa, Archimedes ketika mendapatkan Eureka, dia berteriak Eureka, ya. Nah, maka orang ini, yakni Abu Ja'far An-Nasafi ketika dia mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, ya, fa'ujiba bihi, dia sangat terheran-heran, faqama yarqusu fi darihi, maka kemudian dia bangkit lalu menari-nari atau meloncat-loncat kegirangan. Ya, senang sekali mendapatkan solusi atas permasalahan ilmu yang selama ini mungkin dihadapi. Lupa dia bahwa hidupnya sedang susah. Lupa dia kalau keluarganya, dia memiliki beban keluarga. Semuanya hilang ketika dia mendapatkan solusi atau jawaban atas permasalahan yang selama ini dia hadapi, ini permasalahan ilmiah. Bahkan apa yang dia ungkapkan, bagaimana ekspresi dari Abu Ja'far An-Nasafi ketika dia mendapatkan faedah tersebut, wa yaqul ainal muluk wa abnaul muluk, ainal muluk wa abnaul muluk.
Mana para raja dan anak-anaknya? Mana para raja dan anak-anaknya? Ya, kelezatan yang kalian dapatkan tidaklah sebanding dengan kelezatan yang aku peroleh, kata beliau. Ya, kelezatan yang kalian dapatkan, wahai raja, wahai anak-anak raja, tidak sebanding dengan apa yang aku peroleh. Ya, faedah ilmiah, faedah ilmu ini lebih lezat daripada kelezatan yang ada di hadapan para raja dan anak-anak mereka. Masya Allah. Ya, padahal satu faedah saja ya. Ada satu faedah yang kemudian dia dapatkan, yang bangkit dengan begitu girang. Ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah bait syair, "Idza khadha fi bahri tafakkuri khatiri ala durratin min bu'dilatil matalibi haqartu mulukal ardi fi naili ma hawaw wa niltul muna bil kutbi la bil kataibi." Ya, bil kutubi la bil kataibi. Seorang penyair menyebutkan, apabila ya pikiranku tenggelam fi bahri tafakkuri, dalam samudra pemikiran, dalam samudra ilmu, ala durratin min mu'dilatil matalibi, untuk mencari mutiara-mutiara yang hilang dan sangat diidam-idamkan. Ya. Haqartu mulukal ardi fi naili ma hawaw, maka aku anggap rendah raja-raja di permukaan bumi ini ketika mereka mencari apa yang mereka inginkan. Waniltul muna bil kutubi la bil kataibi, dan aku mendapatkan apa yang aku inginkan cukup dengan kitab, bukan dengan kataib. Kataib ini adalah sejumlah pasukan. Ya. Jadi ada seorang penyair mengatakan, apabila aku tenggelam ya di dalam lautan ilmu untuk mencari mutiara-mutiara yang sangat diidam-idamkan, maka ketika aku larut dalam samudra ilmu, tenggelam dalam samudra ilmu, maka para raja ini menjadi rendah di mataku. Ya, ketika mereka berusaha untuk mencapai ambisi mereka. Kenapa? Karena cukup bagiku untuk mendapatkan cita-citaku dengan kitab-kitab, sedangkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka idam-idamkan, mereka harus mengerahkan banyak pasukan. Masya Allah. Ya, untuk mendapatkan kelezatan tidak perlu mengerahkan pasukan yang banyak. Ya, cukup dengan berada di tengah kitab-kitab, ya, membaca kalam al-abrar, ya, ucapan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia dalam menjelaskan agama ini, maka itu merupakan kelezatan. Tidak perlu untuk kemudian mengerahkan pasukan yang banyak untuk mendapatkan kelezatan tersebut. Baik. Qala wa lihada kanatil muluku tatuqu ila ladzatil ilm wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Ya. Oleh karena itulah banyak di antara para raja yang berusaha untuk meraih kelezatan ilmu, dan dia merasakan bahwa tanpa ilmu ini ada yang hilang. Wa tatlubu tahsilaha, dan kemudian dia pun berusaha untuk mendapatkannya. Ya, para raja yang sadar tentunya ya tentang ilmu, sadar kepada ilmu, dia akan berusaha. Tanpa ilmu ada yang hilang. Ya, tanpa ilmu ada yang hilang. Makanya Masya Allah ya, kemarin itu saya lihat di ada kawan di Malaysia itu membagikan sebuah serangkaian gambar. Ternyata Raja Malaysia itu yang di Pertuan Agung, ya hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, itu punya majelis khusus yang kalau saya tidak salah itu mempelajari kitab, ya, belajar kitab ya kepada para ulama-ulama di Malaysia. Ya, dia belajar kitab, ya, entah itu tentang maqasid syar'iyah atau tentang siasah syar'iyah. Penting dia punya majelis ini, ya, tentang usul fikih kalau saya nggak salah. Seorang raja, karena memang orang yang paham ilmu, yang tahu kemuliaan ilmu, dia pasti akan meluangkan waktu. Tanpa ini dia akan ada sesuatu yang hilang darinya, maka dia perlu mengisi kehidupannya dengan ilmu. Ya. Nah, ternyata para raja terdahulu juga seperti itu. Dari zaman dahulu, ketika mereka tidak menuntut ilmu, ada suatu hal yang hilang dari mereka. Mari kita simak kisahnya Abu Ja'far Al-Mansur, salah seorang khalifah Abbasiyah yang dinukilkan oleh beliau di sini. Bagaimana beliau ketika diwawancara, ada orang yang interview beliau,
Nikmat apa yang belum engkau dapatkan wahai khalifah? Ya, bagaimana kisahnya? Kata beliau, qila li Abi Ja'far al-Mansur al-Khalifatil Abbasi al-mashhur alladhi kanat mamalikuhu tamla'u asy-syarq wal gharb. Dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang sangat terkenal, sangat masyhur, yang kerajaannya itu meliputi bagian timur dan bagian barat dunia, membentang dari timur ke barat. Ya. Jadi Abu Ja'far al-Mansur, ya, beliau berada di era keemasan dinasti Abbasiyah. Ya, beliau berada di masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kemudian dia ditanya, ada orang yang bertanya kepada Abu Ja'far al-Mansur, hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu? Wahai khalifah, apakah masih tersisa kelezatan dunia yang belum pernah engkau dapatkan? Ya, dinasti Abbasiyah, ya, masya Allah, ya, pusat pemerintahan mereka di Baghdad. Baghdad ketika itu kota yang sangat advance, ya, yang sangat sangat terdepan di masanya, ya, menjadi kiblat ilmu pengetahuan ketika itu. Semua kelezatan sudah pernah beliau dapatkan. Maka ada orang yang bertanya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Wahai khalifah, apakah masih ada kelezatan dunia yang belum pernah engkau dapatkan? Maka kemudian dia mengatakan, faqala wa mustawin ala kursiyhi wa sariri mulkih. Kemudian dia mengatakan dalam keadaan dia berada atau sedang duduk di atas singgasananya. Beliau sedang duduk, ya, di atas singgasananya, kemudian menjelaskan kepada orang yang bertanya, apa kenikmatan yang belum pernah dia dapatkan. Ya. Baqiyat khoslatan atau baqiyat khoslatun. Masih ada satu kenikmatan dunia yang belum saya dapatkan. Apa itu? An aquda ala mistabah. Aku duduk, ya, di mistabah. Mistabah ini tempat duduk yang biasa dipakai oleh penuntut ilmu. Wa hauli ashabul hadis. Dan di sekitarku ada para ulama ahlul hadis. Aitulabul ilm. Yang dimaksud adalah para penuntut ilmu. Wa yaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah. Kemudian ada orang yang mendiktekan, ya, mengatakan man dzakarta rahimakallah, siapa rawi hadis yang barusan engkau sebutkan, semoga Allah merahmatimu. Ini gambaran kesibukan dalam majelis ilmu hadis, ya. Ketika ada orang menyampaikan sanad, ya, disampaikan sanad, ya, sampai kepada Nabi SAW, kemudian dijelaskan rawi-rawi yang berada dalam sanad tersebut. Fulan, misalnya fulan, ya, nama lengkapnya fulan bin fulan, lahir tanggal sekian Hijriah, kemudian asalnya dari negeri mana, ya, kemudian bagaimana derajat dia di hadapan para ulama, siqah atau dhaif, ya. Ini majelis ilmu hadis. Ya. Jadi siapa? Khalifah Abu Ja'far mengatakan bahwa kelezatan yang belum saya dapatkan adalah kelezatan berada di majelis al-hadis. Ya. Kelezatan berada di tengah-tengah alul hadis, di majelisnya alul hadis. Yakni fayaqulu haddatsana fulan, qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits al-musnadah. Yaitu suatu majelis yang disebutkan haddatsana fulan telah menyampaikan hadisku kepadaku adalah kepada kami si fulan, telah menyampaikan hadis kepada kami si fulan. Kemudian disebutkanlah hadis-hadis dengan sanadnya. Ini yang diinginkan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Maksud dia, kenikmatan yang belum saya dapati adalah berada di tengah-tengah majelisnya ahlul hadis, yang dibacakan di dalamnya sanad-sanad hadis, yang dibacakan di dalamnya rijalul hadis, demikian juga sampai kepada matanya, ya, matanya dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari ucapannya para sahabat. Ini kenikmatan yang belum saya peroleh, kata Abu Ja'far al-Mansur. Sehingga kalau kita berada di majelis ilmu yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lepas dari Al-Quran, tidak lepas dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
tidak lepas dari ucapannya para ulama, maka pada hakikatnya kita sedang berada dalam suatu kelezatan yang belum pernah didapatkan oleh seorang raja, bahkan oleh seorang khalifah. Ya, alhamdulillah. Ya, lampunya nyala. Ya. Bahkan belum didapatkan oleh seorang khalifah. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa berbangga ya dengan kehadiran kita di majelis ilmu. Ya, kita katakan bahwa apa? Ini keberadaan kita di majelis ilmu ini nikmat yang sangat diimpikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dari dinasti Abbasiyah. Dia belum mendapatkannya, kita sudah mendapatkannya. Bahkan kalau misalnya ini intensif kita tiap hari ya, para penuntut ilmu ya berada di ma'had ya, berada di pondok-pondok pesantren, tiap hari dia belajar, tiap hari dia mendapatkan kenikmatan yang belum pernah didapati bahkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, boleh bangga kita dengan keberadaan kita di majelis ilmu. Ternyata kita berada di dalam kenikmatan yang bahkan khalifah belum pernah mendapatkannya. Baik, fandur ila syiddati iftiqari hadzal khalifati ila ladzatil ilm. Cobalah perhatikan bagaimana khalifah ya sangat mengharapkan kelezatan ilmu, wa talabihi tahsilaha, dan upaya dia untuk mendapatkannya, ya, wa jau'atahu ilaiha, demikian juga rasa lapar, dahaga dia untuk mendapatkan kelezatan ilmu. Ya, maka kita dapati ya para masyayikh di Yaman ya hidupnya sangat sederhana tapi bahagia sekali mereka. Bahagia sekali mereka, para masyayikh, para tulabul ilm di Yaman. Kalau kita lihat dari kehidupan keduniawian mereka sangat sederhana, tapi hidupnya bahagia, tentram, tenang ya. Ternyata apa rahasianya? Kenapa kok mereka bisa tenang? Karena itulah kelezatan yang sebenarnya dicari-cari. Yang ternyata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mendambakannya. Ternyata itu ada di hadapan mereka. Makanya mereka tenang hidupnya. Ya, ternyata sebaik-baik kelezatan telah mereka dapatkan. Kelezatan berada di tengah-tengah majelis ilmu. Baik, ya mudah-mudahan ya keadaan kembali normal sehingga kita bisa kembali menyemarakkan majelis ilmu ya, di mana-mana kita adakan lagi majelis-majelis ilmu ya, sehingga kelezatan ini tidak lepas dari kita. Sekarang qadarullah ma syafa'al ya, kelezatannya berkurang ya. Kelezatannya sekarang kelezatan dalam jaringan. Ya, kenapa? Karena untuk ilmunya lewat online. Ya, lewat online. Ya, nah kadang-kadang kangen juga majelis kita di Masjid Ukhuwah ya. Ba'da maghrib ya belajar, kemudian ba'da salatul isya ada majelis bahasa Arab ya. Qadarullah ma syafa'al. Baik, kemudian beliau mengatakan wa mata umiral qalbu bi ladzatil ilm saqatat ladzatul adat wa dhahalatin nufus anha wan nasru wa dhahalatin nafsu anha. Kemudian kata beliau ya, ketika umiral qalb, ketika hati ini dipenuhi dengan kelezatan ilmu, maka kelezatan-kelezatan yang lain ini akan hilang. Ya, jiwa akan dengan mudah melupakan kelezatan-kelezatan lainnya. Kapan? Ketika hatinya sudah dipenuhi dengan kelezatan ilmu. Berkata An-Nadr bin Shumail, Fan-Nadr bin Shumail yaqul la yajidul mar'u ladzatal ilm hatta yaju'u wa yansa ju'ah. Masya Allah. An-Nadr bin Shumail mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu sampai dia merasa lapar, lalu dia melupakan laparnya tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu sampai suatu saat datang masa lapar pada dirinya dan dia lupa bahwa dia sedang lapar. Ya, karena sibuknya dia dengan ilmu. Lebih lezat ilmu daripada makanan yang bisa mengisi perutnya. Bal tastahilul alamu ya al-alamu ladzatan bihadhihi ladzah.
maka kesengsaraan ini akan berubah menjadi kelezatan karena kelezatan ilmu. Orang melihat bahwa itu satu kesengsaraan, tapi karena dia mendapatkan kelezatan ilmu, maka kesengsaraan yang ada di mata-mata manusia ini pada hakikatnya merupakan kelezatan bagi seorang penuntut ilmu. Misalnya rumah yang sederhana, ya mungkin keadaan ekonomi yang tidak seberapa baik, orang melihatnya satu kesengsaraan. Ya, Anda teringat kisahnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sampai beliau itu nggak bisa beli kertas, nggak mampu untuk beli kertas. Jadi ketika menulis tahqiq beliau, ya beliau pakai semua kertas, bahkan kertas bekas pembungkus makanan, kan zaman dahulu mungkin belum ada plastik, apa-apa dibungkus dengan kertas. Ini beliau kumpulkan, kemudian beliau tulis ya hasil riset beliau di kertas bekas pembungkus makanan tadi. Orang melihatnya satu kesengsaraan, tapi mungkin bagi beliau rahimahullahu taala inilah kelezatan. Pernah nggak kita nulis pelajaran kita di kertas bekas pembungkus makanan karena kita nggak punya uang untuk membeli buku tulis? Nggak pernah. Syekh Albani pernah nggak punya uang untuk beli kertas, sehingga dia memanfaatkan kertas-kertas bekas pembungkus makanan atau pembungkus barang yang dibeli, kemudian beliau tulis di kertas tersebut. Kita melihatnya sebuah hal yang mungkin sengsara, ya kesengsaraan, tapi kesengsaraan ini berubah menjadi lezat. Kenapa? Karena adanya kelezatan ilmu. Qala wa Muhammad bin Harun ad-Dimashqi yaqul, dan berkata Muhammad bin Harun ad-Dimashqi, la mahbaratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsi as-sadiqi wa ruzmatu qaghadin fil baiti indi ahabbu ilayya min adli ad-daqiqi wa latmatu alimin fi hadhi minni aladhu ladayya min syurbi ar-rahiqi. Muhammad bin Harun ad-Dimashqi mengatakan, la mahbaratun tujalisuni nahari, tempat tinta yang menemaniku di sepanjang hariku, ahabbu ilayya min unsis sadiqi, ini lebih aku sukai daripada keramahan seorang teman. Ya, dia mendapatkan teman yang ramah, teman yang menemani dia, yang memperlakukan dia dengan baik. Ya, apabila dibandingkan dengan dia ditemani oleh tempat tinta, ya ini dia lebih menyukai atau lebih mencintai tempat tinta tadi. Tempat tinta yang dia pakai untuk menulis faedah-faedah ilmu. Qala wa ruzmatu qaghadin fi baitin indi ahabbu ilayya min adli daqiq. Tumpukan-tumpukan kertas di rumah itu lebih aku sukai daripada sejumlah gandum atau takaran-takaran gandum. Jadi kalau ada makanan, ya gandum kan makanan pokok, ya ada makanan pokok dan ada kertas untuk menulis ilmu, mana di antara dua barang ini yang lebih dia sukai keberadaannya? Dia lebih sukai keberadaan kertas untuk menulis ilmu daripada makanan pokok tadi. Walatmatu alimin fi khaddi minni aladzu ladayya min syurbi rahiq. Dan tamparan seorang alim ya di pipiku ini lebih aku sukai, lebih lezat di sisiku daripada minuman yang paling lezat. Ar-rahiq ini minuman yang paling enak. Ya. Jadi minuman yang paling enak manapun ini kalah lezatnya dengan teguran seorang guru kepadaku. Ya. Jadi dia merasa nyaman, merasa lezat dengan teguran seorang guru. Sampai minuman yang paling lezat, kalau dibandingkan dengan teguran seorang guru, bahkan tamparan seorang guru, ini lebih dia sukai daripada minuman yang lezat tadi. Masya Allah. Ya. Kemudian kata beliau, wala ta'jab, fama hadhil ahwalu illa masu ishkil ilm. Dan jangan kau merasa kaget. Ya, keadaan-keadaan ini tidak akan diperoleh kecuali orang yang sudah dalam tanda petik mabuk dengan ilmu. Cinta setengah mati kepada ilmu. Ya, jadi bukan hanya orang yang cintanya kepada ilmu separuh-separuh, setengah-setengah, tidak. Tapi diperoleh oleh orang yang benar-benar cinta setengah mati kepada ilmu. Ya.
atau apa ungkapannya lebih tepat ya, bukan cinta setengah mati, karena ini memang cinta yang sangat melekat. Kadang-kadang ahlul cinta, ahlul mahabbah ini dia punya ungkapan-ungkapan untuk mengungkapkan level-level cinta. Ya, maka di sini disebutkan ishqul ilm, ya, cinta yang sangat merekat. Ya, Ibnu Qayyim yaqul fi Rawdatul Muhibbin, fi Rawdatil Muhibbin. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Rawdatul Muhibbin, wa amma usyaqul ilmi fa'a'zamu syaghafan fihi wa ishqan lahu min kulli ashikin bi ma'syuqihi. Ini menurut beliau, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mabuk cinta kepada ilmu, dalam tanda petik, ya, orang yang mabuk cinta kepada ilmu, maka mabuk cintanya ini melebihi orang-orang yang mabuk cinta kepada perkara yang lain. Ada orang yang mabuk cinta kepada seorang wanita, ada orang yang mabuk cinta kepada tahta, ada orang yang mabuk cinta kepada kekuasaan. Namun, ya, keadaan mereka ini, kecintaan mereka ini apabila dibandingkan dengan mabuk cintanya seorang penuntut ilmu kepada ilmu, tidak sebanding sama sekali. Ya, seorang penuntut ilmu, ya, mabuk cintanya kepada ilmu melebihi, ya, orang-orang yang mabuk cinta kepada perkara yang lain. Qala wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu surati minal bashar. Banyak di antara mereka, yakni orang-orang yang sudah cinta kepada ilmu, tidak lagi peduli terhadap paras rupa yang paling cantik, nggak peduli lagi. Artinya tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada mereka. Kenapa? Ada kelezatan yang lebih lebih lezat daripada apa-apa yang mereka lihat dari perkara-perkara dunia. Harta, tahta, wanita sudah tidak menjadi perhatian mereka sama sekali. Yang menjadi perhatian mereka adalah ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa'ina hadha syaghaf ya tullab al-ilm. Maka di mana kecintaan ini, wahai para penuntut ilmu? Mimman yuqaddimu hadzahu min ursihi ala hadzihi min darsih. Di mana kecintaan kepada ilmu ini, wahai penuntut ilmu? Dari orang-orang yang lebih memprioritaskan, ya, kehadirannya di acara pesta-pesta dibandingkan kehadirannya atau dibandingkan dari menghadiri pelajaran-pelajaran ilmi, pelajaran-pelajaran ilmu. Ya. Nah, Syekh di sini mengkritik para penuntut ilmu di masa sekarang. Ada orang yang lebih memilih untuk hadir di pesta-pesta ketika itu bertabrakan dengan majelis ilmu. Ya. Wa yakunu julusuhu ila sumari wa syuyukhil qamra ahabba ilaihi minal julus ilal ulama. Kemudian di mana kecintaan ini? Ya, kita tanyakan di mana kecintaan kepada ilmu? Ya, di hati orang-orang yang duduknya dia dengan sumar. Sumar itu adalah orang yang suka ngobrol di malam hari, ngobrol ngalor ngidul di malam hari. Ya. Wa syuyukhil qamra, demikian juga syuyukhil qamra. Syuyukhil qamra ini adalah istilah orang yang suka cerita. Ya, orang yang suka cerita, suka ngobrol, nggak ada faedahnya. Kenapa dia disebut syuyukhil qamra? Karena dia muncul ketika di zaman dahulu kan orang kan masih memanfaatkan cahaya bulan untuk menerangi malam. Kalau sekarang kan sudah ada lampu-lampu listrik. Kalau zaman dulu mereka memanfaatkan bulan purnama untuk berkumpul. Ketika bulan purnama, kondisinya terang, mereka berkumpul. Nah, di sana ada Syekhul Qamra. Ya, ada seorang pemuka yang kemudian dia menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu. Ya. Maka bagaimana cintanya seorang yang lebih suka duduk dengan orang-orang yang suka ngobrol, ya, lebih suka duduk dengan orang-orang yang suka bercerita, min julusi ilal ulama, daripada dia duduk di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah majelisnya para ulama. Ya. Jadi klaim sebagian orang bahwa dia adalah penuntut ilmu, ini klaim yang dusta. Kenapa? Buktinya mana? Ketika ada majelis ilmu, kemudian ada acara yang lain, mana yang Anda pilih? Anda mengaku penuntut ilmu, mengaku sebagai penuntut ilmu. Ketika ada majelis ilmu, ya, kemudian ada jadwal agenda yang lain, mana yang Anda pilih?
Katanya penuntut ilmu, harusnya memilih apa? Majelis ilmu. Oh maaf, saya nggak bisa hadir di majelis ilmu. Ini ada acara kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, ada acara kumpul-kumpul, reuni, dan lain sebagainya. Kemudian Anda mengaku sebagai penuntut ilmu. Dah, dusta ini ya. Enggak. Ya. Mana kecintaan kepada ilmu? Ya. Ketika majelis ilmu berbenturan dengan agenda yang lain, ternyata dia lebih memilih agenda yang lainnya. Ya. Qala wa taqwa azimatuhu litanaqquli fil falawat wala taqwa 'ala sayri fi naqlil ma'lumat. Ya, orang-orang ya kuat semangatnya dia untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk jalan-jalan. Ya, semangat sekali dia untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni jalan-jalan, wala taqwa 'ala sayri fi naqlil ma'lumat, tapi dia tidak memiliki semangat yang kuat untuk menukilkan ilmu. Maklumat di sini adalah faedah-faedah ilmu. Ya, Anda punya semangat untuk jalan-jalan ke sana kemari, ya, tapi tidak punya semangat untuk mengambil ilmu, menukilkan ilmu, ya, dari mulutnya para ulama ke buku tulis, ya, dari kitabnya para ulama ke buku tulis Anda. Anda nggak punya semangat. Ini kritikan bagi orang-orang ya yang mengatakan dirinya sebagai penuntut ilmu. Dia kadang-kadang sebagai orang kuat, dia pergi ke sana kemari, hiking, kemudian menempuh dinginnya cuaca, kemudian camping, apalah istilah-istilahnya itu ya, naik gunung dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika menukilkan ilmu berat sekali bagi dia. Kemudian dia mengklaim sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Qala wa yanhadu nasyiratan, ya, liqansi tayri wa yarqudu kaslan an saydil khair. Kemudian bagaimana dikatakan bahwa dia cinta kepada ilmu? Dia bersemangat sekali untuk berburu burung, qansi tayr. Orang-orang Arab ya, orang-orang Arab mereka sering mencari elang ya. Ya, atau pernah lihat ada orang-orang Arab yang dia pakai apa? Pakai sarung tangan, kemudian ada elangnya, falcon gitu ya. Nah, mereka bersemangat sekali untuk mencari burung. Wa yarqudu kaslan ala saydil khair. Namun dia malas sekali untuk berburu kebaikan. Jadi berburu ilmu. Ya, sebagian orang berburu burung ini lebih dia sukai daripada berburu kebaikan, ini berburu ilmu. Fama hadzu haula wa katsirun hum, ya, wa ma hadzuhum min ta'dhimil ilm wa qulubuhum ma'suratun, ya, ma'suratun bi mahabbati ghairihi. Ya. Maka fama hadzu haula, apa bagian mereka dari ilmu, apa yang mereka akan dapatkan, ya, ilmu yang akan mereka dapatkan kalau seperti ini. Mahadzuhum min ta'dzimil ilm, apa bagian mereka dari pengagungan terhadap ilmu, mereka tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pengagungan ilmu. Wa qulubuhum ma'suratun bi mahabbati ghairihi, dalam keadaan hati-hati mereka ya tertawan dengan kecintaan kepada yang selain ilmu. Kalau hatinya lebih tertawan kepada kecintaan kepada selain ilmu, maka selama-lamanya dia tidak akan mencapai kedudukan di dalam ilmu. Ya mungkin dia dapat faedah ya dari majelis-majelis, namun untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam ilmu, ya dia tidak akan peroleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya cinta dia bukan kepada ilmu. Cinta dia bukan kepada ilmu, tapi kepada perkara-perkara lainnya. Baik. Inilah barakallahu fiikum bagian yang ke-19 ya dari ta'zimul ilm, bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki kecintaan yang sangat mendalam kepada ilmu, di mana kecintaan ini melebihi kecintaannya kepada perkara-perkara yang lain. Allah taala alam bisawab. Kita masih menyisakan satu lagi simpul dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu untuk ilmu. Dan setelah itu kita akan sampai pada al-khatimah, ya, penutup dari kitab ini. Masya Allah ya, atau sudah berapa majelis ini kita membahas kitab Ta'zimul Ilm, tapi sudah banyak ya majelis-majelis yang kita buat. Ya, tinggal satu kali lagi insya Allah, tinggal satu majelis lagi. Bismillah ta'ala, ya, kita akan tamatkan kitab Ta'zimul Ilm yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala.
Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.